Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para santriwan dan santriwati kelas 10 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan materi kita di mata pelajaran fikih dan masih dalam membahas bab-bab muamalah. Dan kita masuk ke akad berikutnya. Setelah kemarin kita membahas akad mudharabah, hari ini kita akan membahas akad jual beli salam. Nah, poin pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan pagi kali hari ini itu ada 4 poin. Yang pertama adalah pengertian, kemudian hukumnya apa beserta dalil, dan juga rukun jual beli salam itu apa, dan syarat-syaratnya juga apa. Nah, kita lihat dulu apa yang ada di kitab kalian, kitab Al-Wajiz. Kita baca dulu ta'rif, pengertian, ya, pengertian jual beli salam. Qala al-musannif rahimahullahu taala, jual beli salam atau bahasa lainnya adalah as-salaf. Ya, jual beli salam atau bahasa lainnya adalah as-salaf. Nah, kalau as-salam itu bahasanya orang Hijaz. Ya, kalau as-salaf itu bahasanya orang-orang Hijaz. Tapi kalau as-salaf itu bahasanya orang Irak. Jadi kalau as-salam itu bahasanya ahlul Hijaz, Jazirah Arab. Tapi kalau as-salaf itu sebutan atau bahasanya orang Irak. Tapi intinya keduanya sama. Ya, intinya keduanya sama. Dan apa makna jual beli salam secara istilah? Bai'u syai'in mausufin fi dhimmah bi thamanin mu'ajjalin. Tuliskan di buku, jual beli salam adalah jual beli sesuatu yang disifati jual beli sesuatu barang yang disifati fi dhimmah dalam tanggungan. Bi thamanin mu'ajjalin. Ya, bisa manin muajjalin, dengan pembayaran di muka. Nah, ditambahkan di sini kalimat ya bai'u syai'in mausufin fi dhimmah bi thamanin muajjalin bi lafzi as-salam au as-salaf. Jadi tolong tambahkan di pengertian ini bi lafzi as-salam au as-salaf. Jual beli sesuatu yang disifati, kan kita tahu yang namanya jual beli itu ada 2 macam. Jual beli ain, jual beli barang. Yang kedua jual beli sifah, ya, jual beli sifah. Nah, jual beli salam ini adalah jual beli yang termasuk dalam kategori jual beli as-sifah. Bukan jual beli ain. Ya, jual beli sifah yang mana fi dhimmah, dalam tanggungan dengan uang pembayaran di muka, dengan syarat lafaznya adalah as-salam atau as-salaf. Jadi kalau jual beli aslamtu atau aslaftu, ya, bukan bi'tu. Kalau bi'tu itu lafaz jual beli biasa, tapi kalau jual beli salam harus dengan lafaz aslaftu atau aslamtu. Jadi tolong ditambahkan di pengertian tersebut. Nah, secara bahasa jual beli salam itu di sini kan belum disebutkan secara bahasa. Jual beli salam secara bahasa adalah al-isti'jal wa taqdim. Ya, al-isti'jal wa taqdim. Itu jual beli salam secara bahasa. Ya, saya tulis di bawah. Secara bahasa jual beli salam adalah al-isti'jal wa taqdim. Nah, itu jual beli salam secara bahasa, al-isti'jal wa taqdim. Secara istilah tadi sudah kita baca. Dalilnya apa? Nah, ini kita masuk ke pembahasan yang kedua, hukum. Jadi kalau kalian belum paham, secara gampangnya jual beli salam itu adalah kita membeli suatu barang, ya, tapi dengan cara pembayaran di muka
barangnya belakangan. Misalnya mau mesan baju, saya mau beli baju, saya mau pesan baju dengan ciri-ciri, dengan kriteria demikian, demikian, dan demikian. Bajunya bahannya dari katun, kemudian lengannya lengan panjang, kemudian ukurannya XL, ya, dan bajunya warnanya merah misalnya. Ya, jadi kita pesan baju ke penjahit dan tolong diserahkan kepada saya baju ini, saya tunggu saya tunggu jadinya sekitar 3 minggu lagi misalnya. Ya, saya tunggu sekitar 3 minggu lagi. Nah, jadi ini namanya jual beli salam. Atau mesen kambing. Saya mau kambing. Baik. Ya, saya mau kambing dengan yaitu kambing jantan, yaitu jenisnya jenis kambing Garut, ya, atau domba Garut jantan, usianya sekitar 3 tahun, sebanyak 5 ekor. Ya. Tolong serahkan barangnya kepada saya 2 bulan lagi, dan ini uangnya di muka. Nah, itu jual beli salam. Ya, sudah terbayang ya. Jadi pembayaran uangnya di depan, tetapi barangnya datang belakangan. Itu jual beli salam, dengan disifati barang tadi sesuai kriteria maunya pembeli apa. Kayak tadi, saya mau beli baju. Ya, saya mau beli baju, bukan menjahitkan baju, saya mau beli baju. Ya. Kalau itu kan nanti maksudnya ke ijarah kemarin kan, nggak boleh ada hal demikian. Ya, sudah kita bahas. Tapi kalau saya mau pesan baju sama Anda, ya, saya mau pesan baju sama Anda, bajunya itu apa tadi? Warnanya putih, terbuat dari bahan katun. Ya, misalnya mau beli baju bola kan gitu ya, beli baju bola. Saya mau beli kaos, bahannya katun, kemudian warnanya merah, ya, kemudian lengannya lengan pendek, ya, sebanyak 2 lusin misalnya, atau 2 kodi. Nah, ini namanya jual beli salam, dan uangnya dibayar di depan. Hukum jual beli salam itu disepakati oleh ulama, hukumnya boleh berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Ibnu Abbas berkata, aku bersaksi bahwasannya as-salaf al-matmun, jual beli salam yang ditangguhkan, ya, al-matmun ila ajalin, yang ditangguhkan bertempo, qad ahallahu Allahu fi kitabihi, telah Allah halalkan dalam Al-Qur'an, dan telah Allah izinkan padanya. Kemudian beliau membaca firman Allah tersebut. Jadi maksud dalam ayat ini, ya, Ibnu Abbas mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan perkara jual beli salam. Wa anhu qala, dan dari Ibnu Abbas juga, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna bit-tamri sanatain wa thalath. Nabi Muhammad datang ke Madinah, dan saat itu orang-orang Madinah terbiasa menggunakan akad salam untuk membeli kurma dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun. Jadi orang Madinah itu terbiasa melakukan akad salam untuk jual beli kurma. Jadi datang seseorang ke penjual, misalnya saya pesan kurma ajwa sebanyak 5 kuintal, ya, sebanyak 5 kuintal kurma ajwa sebanyak 5 kuintal, dan tolong hadirkan barangnya kepada saya 2 tahun lagi misalnya, atau 3 tahun lagi. Jadi sudah di order sejak awal, dan ini uangnya dibayar di muka. Jadi yang namanya jual beli salam, syarat yang paling utama itu uangnya dibayar di muka.
Kalau uangnya belakangan, barangnya juga belakangan, ini namanya jual beli hutang dengan hutang. Ini terlarang dalam Islam. Uangnya belakangan, barangnya belakangan. Nah, ini jual beli hutang dengan hutang. Bai'u dainin bidain. Ini diharamkan dalam syariat. Jadi jual beli salam itu uangnya di muka. Nih saya kasih uang 50 juta atau 5 juta rupiah untuk belikan kepada saya kurma 5 ton misalnya. Kurma jenis ajwa ya 5 ton untuk kamu serahkan kepada saya 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Maka Nabi bersabda, man aslafa fi syai'in, barang siapa melakukan akad salam terhadap sesuatu, fa fi kailin ma'lum, maka haruslah dalam timbangan, dalam kilo yang diketahui atau dalam timbangan yang diketahui sampai waktu yang diketahui. Ya, ini syaratnya. Jadi barangnya harus diketahui apa, yang dipesan apa. Kemudian berapa takarannya, berapa jumlahnya. Kayak tadi, pesan baju mau berapa lusin bajunya, pesan kambing mau berapa ekor kambingnya, pesan mobil mau berapa unit mobilnya. Ya, sampai jangka waktu yang ditentukan. Harus ditentukan waktunya. Ya, harus ditentukan waktunya sampai kapan. Supaya tidak ada gharar di sana atau jahalah. Jelas ya? Itu hukumnya jelas. Dalilnya juga jelas. Taib. Sudah ada 2 dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian as-salam ila man laisa indahu asl. Jual beli salam kepada yang tidak ada padanya asal. Maksudnya gimana? La yushtaratu fi salam an yakuna musallam ilaihi malikan lil musallam fi. Nah ini. Dijelaskan di sini, tidaklah disyaratkan pada akad salam al musallam ilaihi. Nah ini. Sebentar. Apa itu musallam ilaih? Nah, sekarang kita masuk ke rukun. Pembahasan yang ketiga yaitu rukun. Rukun salam ada Rukun salam ada 5. Nah, kita tulis rukun salam ada 5. Rukun jual beli salam, rukun akad salam. Yang pertama yang bernama muslim. Muslim artinya pembeli yang menyerahkan uang. Kemudian yang kedua muslam ilaih. Artinya penjual. Yang ketiga muslam fi. Ya, yang ketiga muslam fi itu barangnya. Keempat yaitu ra'sul mal, atau uang. Ya, atau uang atau harga. Kemudian yang kelima adalah sigat, ya, ijab dan qabul. Nah, di sini dijelaskan, tidaklah disyaratkan pada akad salam an yakuna musallam ilaih atau muslam ilaih, yaitu si penjual. Dalam akad salam, si penjual itu tidak disyaratkan harus memiliki barang yang menjadi akad salam. Gak mesti, ya. Gak mesti pada saat akad tadi, gak mesti barang tadi harus dimiliki dulu oleh si pembeli, oleh si penjual. Kayak tadi kan dia pesan baju.
Ya, ada orang pesan baju kepada penjual. Sekian, jenisnya ini. Gak mesti pada saat akad itu si penjual harus punya barangnya. Gak mesti. Harus punya barang, gak mesti. Kan bisa dia nanti cari dulu, beli dulu ke tempat orang lain, baru diserahkan kepada dia pada waktu akad, pada waktu penyerahan. Jadi di waktu akad gak mesti harus dimiliki barangnya. Ya, ini berbeda dengan jual beli biasa. Yang mana jual beli biasa itu harus syaratnya apa? La tabi' ma laysa indak. Janganlah kamu menjual barang yang bukan milikmu. Kan begitu. Ya, ini kan dalam akad jual beli biasa, bukan pada akad salam. Karena akad salam itu adalah jual beli yang barangnya itu diakhirkan, uangnya di muka. Nah, karena barangnya diakhirkan, gak mesti si penjual harus punya barang yang dipesan sekarang. Punya dia. Atau tadi pesan kurma, ya, pesan kurma, gak mesti kurmanya tadi dari kebunnya dia, gak mesti. Bisa aja dari kebun orang lain, atau dari penjual, atau dari pengusaha kurma yang lain, kan gitu. Taib. Itu maksudnya. Ya, an Muhammad bin Abi Mujalid qala ba'athani Abdullah bin Shaddad wa Abu Burdah ila Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma faqala. Dari Muhammad bin Abi Mujalid, ya, Abdullah bin Shaddad wa Abu Bardah mengutusku kepada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Maka mereka berkata, salhu, tanyakanlah kepadanya, hal kana ashabun nabi fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yaslifuna fil hintah, ya, apakah, nah, hintah tuh kalau salah tepung, ya. Atau gandum. Hintah. Nah, biji gandum, ya. Hintah itu biji gandum. Apakah dulu para tanyakan kepadanya, ya, kepada Abdullah bin Abi Aufa, apakah dulu sahabat Nabi di zaman Nabi itu melakukan akad salam pada biji hintah, pada biji gandum? Qala Abdullah, kunna nuslifu nabiti ahli Syam fil hintah wasyair wazait fi kailin ma'lum ila ajalin ma'lum. Dulu kami melakukan akad salam pada nabit, ya, pada barang nabit ahli Syam, ya, pada nabit ahli Syam, pada nabit itu petani. Kepada petani ahli Syam kami melakukan akad salam terhadap hintah, biji gandum, atau syair, gandum atau minyak, ya, dan yang lain sebagainya di kilo yang diketahui, yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu yang jelas, waktu yang diketahui. Qultu ila man kana asluhu indahu, ya, kepada siapa dibelinya, ya, ila man kana asluhu indahu, ini barangnya punya siapa? Ma kunna nas'aluhum an dzalik, kami enggak bertanya ini barang punya siapa, enggak. Ya, apakah si barang yang dipesan, yang kami pesan ini barang milik si penjual sendiri atau tidak, itu kami enggak nanya. Tsumma ba'atsani ila Abdurrahman bin Abza, kemudian dua orang tadi, si Abdullah bin Shaddad dan Abu Burdah, mengutusku, yaitu si Muhammad bin Abi Mujalid, kepada Abdurrahman bin Abza. Maka aku bertanya kepadanya, faqala kana ashabun nabi yaslifuna au yuslifuna ala ahdin nabi wa lam nas'aluhum alahum hirthun amla. Sama, jawabannya hampir sama dengan jawaban Abdullah bin Abi Aufa. Jadi dulu kami di zaman Nabi melakukan akad salam dan kami enggak bertanya barang ini punyamu apa enggak, gitu. Kamu punya enggak? Saya pesen kurma, saya pesen kambing. Kambing ini punya kamu apa enggak? Enggak kami tanya. Karena itu tidak disyaratkan dalam jual beli salam. Kayak misalnya kita beli kambing, tadi kan sudah contoh yang lain. Sekarang contoh yang lain. Kami beli kambing, saya beli kambing, tolong saya pesan kambing 5. Jenisnya Garut. Saya beli domba, dombanya domba Garut. Jenisnya laki-laki, usianya minimal sekitar, nggak boleh kita tetapkan harus pas, enggak, karena kan kita nggak tahu. Usianya sekitar 4 tahun atau 3 tahun. Sebanyak 5 kambing. Ya, nggak mesti kambing yang nanti diberikan kepada kita. Misalnya saya pesan 5 kambing begini,
untuk kamu serahkan kepada saya 1 tahun lagi, tahun depan. Nah, yang penting barangnya ada. Masalah si penjual itu punya kambingnya nanti atau tidak, milik dia atau tidak, itu nggak masalah. Bisa saja dia membeli kambing dari peternak lain, nggak mesti dari dia, kan gitu. Karena dia mungkin hanya punya kambing jenis biasa, dia tidak punya jenis kambing Garut. Tapi boleh aja kita pesan ke dia, nanti dia beli dari peternak kambing yang lain, kemudian diserahkan kepada kita dengan ketentuan waktu yang jelas. Ini maksudnya. Nah, ya, cuman sampai situ yang ada di buku. Saya tambahkan dari kitab yang lain. Kemudian kita tadi ya membahas rukun salam. Pertama muslim pembeli, muslam ilaih penjual, muslam fihi barang, ya. Kemudian ada harga atau uangnya, alat tukarnya, kemudian ada si sighahnya. Nah, kemudian kita masuk ke syarat jual beli salam. Apa saja syarat jual beli salam? Pertama, ya, tolong disimak dan ditulis, ya. Kalau saya tulis pula di sini kelamaan takutnya. Jadi kalian tolong dengarkan dan kalian tulis apa yang saya bacakan. Yang pertama, syarat sah jual beli salam yaitu an yusaf ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bis sifat allati yakhtalifu biha ats-tsaman. Yang pertama, akad jual beli salam itu harus menjelaskan sifat-sifat barang yang kita inginkan. Jadi kita pengen tadi jenisnya apa? Tadi saya pengen pesen baju. Nah, jelas jenisnya baju. Setelah disebutkan jenisnya, sebutkan ciri-ciri bajunya tuh maunya apa. Mau warna apa, ukurannya apa, ya, kemudian lengan panjang apa lengan pendek, kalau batik pakai furing apa enggak pakai furing, ya, kemudian apa lagi, mau jumlahnya berapa, disebutkan. Karena nanti berbeda, karena sifat ciri-ciri itu menentukan harga, kan gitu. Kalau pakai furing harganya lebih mahal daripada nggak pakai furing. Tapi bahannya apa? Semakin bagus bahan, semakin mahal harga, kan gitu. Ya kan? Bahannya apa? Saya nggak tahu kalau jenis pakaian yang paling mahal harganya bahannya apa, saya nggak tahu. Ya, misalnya bahannya biasa, tentu harganya lebih murah daripada bahan yang bagus, misalnya bahan katun apa gitu. Bahannya bagus, tentu harganya juga semakin mahal. Jadi harus disebutkan. Baik, jelas ya? Nah, kemudian yang kedua, an yadhkura qadarahu bima yanfil jahala anhu. Disebutkan berapa jumlahnya. Ya, berapa jumlahnya? Itu yang kedua. Jadi setelah disebutkan ciri-cirinya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak tadi baju, beli baju kaos warnanya merah, ukurannya XL, ya, lengan pendek, bahannya dari katun dan seterusnya. Setelah itu disebutkan jumlahnya adalah 2 kodi misalnya. Pesen 2 kodi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, an yadhkura fil aqdi waqta hululi wa taslimil musallam fi. Disebutkan waktu penyerahannya. Ya. Disebutkan waktunya. Kayak tadi kan, saya pesan baju begini, jumlahnya 2 kodi. Kamu serahkan kepada saya bajunya nanti 2 bulan lagi. Ya, sekarang misalnya bulan Januari, tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? 18 Januari. Kita pesan dari sekarang, nanti tolong serahkan kepada saya tanggal 18 Maret. Februari, Maret. Berarti tanggal 18 Maret bajunya harus sudah ada, harus ada serah terima barang. Uangnya dibayar sekarang. Jadi setelah disebutkan ciri-cirinya, nah dipatok sama penjual, oh ini kalau barangnya begini, ciri-cirinya begini, kriterianya begini, dan jumlahnya segini. Nah, ini harganya kira-kira
2 juta Pak misalnya. Oke, kasih uang sekarang. Ini uang 2 juta, nggak boleh dicicil, nggak boleh. Harus tunai saat itu juga. Ini ciri-ciri salam tuh begitu, harus tunai kontak, nggak boleh dicicil karena nanti adalah jual beli hutang dengan hutang dan itu terlarang. Jelas ya? Jadi pesan ditentukan waktunya harus jelas. Kalau nggak ditentukan nanti kan kasihan si pembeli. Ini kapan waktunya jadinya? Ditelepon udah jadi belum? Belum. Udah sampai 1 tahun nggak jadi. Jadi ini nanti terjadi gharar di sana. Ya, dan ini tentu merugikan pembeli. Baik. Kemudian yang keempat. Jadi kalau nggak disebutkan waktunya, ya, kalau nggak disebutkan waktunya itu bisa membatalkan akad. Ya, tidak sah akad salamnya. Yang kelima. Yang keempat, an yakuna mawjudan indal istihqaq fil ghalib. Barang yang dipesan itu adalah barang yang secara umum bisa didapatkan pada waktu yang ditentukan. Kayak tadi, saya pesan baju nanti 2 bulan lagi tolong diserahkan. Ini kan secara kemungkinan besar barang itu bisa dihadirkan pada saat serah terima. Ya, tapi kalau misalnya saya mau pesan apa misalnya? Saya mau pesan duren. Saya mau pesan buah duren. Ya, duren jenisnya ini jumlahnya sekian. Jumlahnya sekian. Saya mau pesan bulan Juni misalnya. Yang mana bulan Juni besok itu misalnya bukan musim duren. Ya, bukan musim duren. Ini susah, ya, nggak mungkin. Jadi memesan sesuatu yang mana susah untuk dihadirkan pada saat akad, pada saat serah terima barang ini nggak boleh. Jadi harus memesan barang itu, ya, memesan barang adalah barang yang bisa diserah terimakan atau bisa didapatkan saat serah terima barang. Nah, jangan mempersulit penjual. Baik. Yang kelima, an yadhkura mawdi'a qabdihi. Nah, tadi setelah disebutkan harus menyebutkan waktu penyerahan, disebutkan juga di mana tempat serah terima. Jadi ditambahin tadi. Saya pesan baju sekian, jumlahnya bajunya begini, jumlahnya sekian. Serah terimanya pada tanggal 18 Maret 2021, artinya 2 bulan lagi, dan tempat serah terimanya di toko kamu. Nah, disebutkan di sini, ya, di toko kamu, atau serah terimanya di Pondok Ibnu Abbas misalnya. Disebutkan. Jadi selain menyebutkan waktu penyerahan, disebutkan juga di mana tempat serah terima barang tersebut. Yang keenam, an yakuna tsaman ma'luman. Uangnya atau harga jual beli tadi harus jelas. Kayak tadi, ini harganya kalau dengan ciri-ciri demikian itu harganya 2 juta Pak. Sudah 2 juta. Ya, jangan harganya itu gak jelas. Harganya harus jelas sekian. Supaya nanti tidak saling ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli. Kalau harganya gak jelas, bisa saja nanti yang rugi penjual. Ternyata barang ini harganya lebih mahal daripada perkiraan saya misalnya, harganya lebih mahal dari apa yang saya pesan dan seterusnya. Jadi harganya harus dijelaskan, dan ini tentu kewenangan dari penjual kan, karena dia yang tahu kira-kira harga barang segini, harga barang yang kualitasnya kayak gini kira-kira sekian. Harus jelas dari awal harganya berapa. Baik. Kemudian yang ketujuh, an yataqabada qabla tafarruq. Yaitu harus ada serah terima uang. Pembayaran harus dibayar di awal ketika akad, sebelum mereka berpisah dari akad. Jadi bedakan antara waktu akad dengan waktu penyerahan. Kalau waktu akad di sana harus ada serah terima uang dari pembeli kepada penjual. Nanti waktu penyerahan barang itu sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Taib, jadi uangnya harus diserahkan di waktu akad. Wajib.
Kalau tidak, maka jual beli salamnya tidak sah. Yang kedelapan, an yakuna aqdus salam najizan la yadkhuluhu khiyarus syart. Jual beli salam itu harus najiz, ya, harus apa ya? Najizun. Harus terlaksana. Nggak boleh ada khiyar syarat di sana. Ya, khiyar syarat kan itu kemarin sudah kita jelaskan, itu diberikan waktu tempo 3 hari. Jadi nanti dia melakukan khiyar, diberi waktu maksimal 3 hari, apakah jadi melakukan akad atau tidak. Itu jual beli dengan khiyar syarat, itu yang kita bahas di akad jual beli di awal-awal pertemuan kita di semester 1. Nah, tapi dalam jual beli salam nggak boleh ada khiyar syarat seperti itu. Karena tadi di syarat sebelumnya harus ada serah terima uang di waktu akad. Kalau ada khiyar syarat berarti kan tidak ada serah terima uang di waktu akad. Baik. Ya, itu yang ke-8. Tapi kalau khiyar majelis ada. Khiyar majelis ada. Kenapa? Karena kan dia saat itu ada di majelis. Masih pada akad. Di posisi akad, ya, di dalam majelis akad. Apakah dia jadi? Jadi tadi kayak misalnya saya pesan baju sekian, baju ciri-cirinya gini, harganya sekian, jumlahnya sekian. Dibilang sama si penjual, oh ini harganya 5 juta Pak. Wah, si pembeli mikir, wah ini kayaknya kemahalan ya. Nah, di situ dia punya khiyar. Khiyar saat itu namanya khiyar majelis kan. Nah, di situ dia punya khiyar. Jadi lakukan akad atau enggak. Di situ boleh kalau khiyar majelis, tapi kalau khiyar syarat tidak boleh. Nah, jelas ya? Baik. Jadi ya, jadi itulah yang bisa Ustaz sampaikan. Ya, jadi tadi sudah kita bahas pengertiannya apa secara bahasa dan istilah. Kemudian hukum jual beli salam itu apa? Ya, beserta dalilnya dari Quran dan Sunnah. Rukunnya ada 5. Ya, kemudian juga syaratnya ada 8. Ya, ada 8 syarat. Nah, mungkin cukup sekian dari Ustadz. Semoga dapat dipahami apa yang tadi Ustadz sampaikan. Jika masih belum paham, silahkan kalian bertanya langsung kepada Ustadz via WA. Nah, barakallahu fiikum. Semoga dapat dipahami ya, dan bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.